Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 710 akan membahas mengenai konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah terbagi menjadi 9 subbab. 1. Pengertian sejarah, 2. Konsep dasar sejarah, 3. Ciri-ciri sejarah, 4. Unsur-unsur sejarah, 5. Sumber sejarah, 6. Cara berpikir sejarah, 7. Ilmu bantu sejarah, 8. Historiografi, dan 9. Manfaat mempelajari sejarah. Pertama, apa itu sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia yang benar-benar terjadi, memiliki arti penting dan berdampak bagi kehidupan sekarang. Nah, secara etimologi, dalam bahasa Arab, kata sejarah berasal dari kata syajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, berasal dari bahasa Yunani. Secara definisi, sejarah itu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa penting dan bermakna yang terjadi pada masa lalu umat manusia. 2. Ciri-ciri sejarah. 1. Empiris. Sejarah disusun berdasarkan bukti nyata. 2. Objektif. Penulisan sejarah harus sesuai fakta. 3. Permanen. Peristiwa sejarah sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. 4. Unik. Setiap peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak ada yang sama persis. 5. Kausal. Sejarah menjelaskan hubungan sebab akibat. 3. Konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah adalah gagasan yang menjadi dasar dalam memahami dan mempelajari peristiwa sejarah. Konsep ini membantu kita menganalisis kejadian di masa lalu secara sistematis dan logis. Beberapa konsep dasar diantaranya 1. Kronologi, 2. Perubahan, 3. Kontinuitas, 4. Perkembangan, dan 5. Pengulangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur sejarah. Sejarah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah manusia sebagai pelaku utama dalam sejarah. Yang kedua adalah ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu yang menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada sumber sejarah. Sumber sejarah ada 3, yaitu sumber primer. Sumber primer merupakan peninggalan asli seperti artefak atau dokumen. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder yang ditulis berdasarkan sumber primer, seperti buku atau penelitian. Dan yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier merupakan kompilasi dari sumber sekunder, contohnya ensiklopedia. Cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah meliputi 2 cara. Yang pertama ada diakronik. Diakronik yaitu memahami peristiwa secara berurutan sesuai waktu. Yang kedua ada sinkronik. Sinkronik yaitu mengkaji peristiwa dalam satu masa dengan melihat keterkaitannya tanpa fokus pada urutan waktu. Ilmu bantu sejarah. Yang pertama, arkeologi. Ilmu yang mempelajari peninggalan benda-benda purbakala, contohnya fosil, artefak, bangunan kuno. Yang kedua, antropologi. Ilmu tentang manusia dan buayanya dari masa ke masa, contohnya adat istiadat dan sistem kepercayaan. Yang ketiga, sosiologi. Ilmu tentang perilaku manusia dan perubahan sosial dalam sejarah, contohnya struktur sosial zaman kolonial. Yang keempat, geografi. Mempelajari lokasi dan kondisi wilayah tempat peristiwa sejarah, contohnya letak strategis Indonesia. Kelima, ada kronologi. Mempelajari urutan waktu peristiwa secara tepat, contohnya runtutan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama, inspiratif. Memberikan inspirasi menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, edukatif. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti patriotisme, toleransi, dan semangat persatuan. Yang ketiga, instruktif. Menumbuhkan sikap kritis, analitis, empatis, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dengan bijak. Yang empat, yaitu rekreatif. Memberikan hiburan yang mendidik dan tetap menyenangkan, sambil tetap menambah wawasan dan juga menumbuhkan imajinasi yang luas. Historiografi. Apa itu historiografi? Historiografi berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti penyelidikan atau pencarian pengetahuan tentang masa lalu. Graphen, yang berarti menulis. Secara harfiah berarti penulisan sejarah atau cara menulis sejarah. Historiografi adalah ilmu atau kegiatan menulis sejarah berdasarkan sumber sejarah yang tersedia. Penulisan ini dilakukan dengan metode ilmiah dan penyusunan fakta secara sistematis. Jenis-jenis historiografi. 1. Historiografi tradisional. Ditulis oleh pujangga, ahli babat atau penulis istana. Bersifat subjektif, banyak mengandung unsur mitos dan legenda. Fokus pada raja, bangsawan, dan kerajaan. Contohnya, Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu. Kedua, historiografi kolonial. Ditulis oleh sejarawan Belanda pada masa penjajahan. Memuat pandangan eurosentris dan belas kolonial. Sering merendahkan bangsa Indonesia. Contohnya, karya H. de Graaf Raffles atau History of Java. 3. Historiografi modern atau nasional. Ditulis oleh sejarawan Indonesia pasca kemerdekaan. Lebih objektif, ilmiah, dan kritis. Menampilkan perjuangan rakyat sebagai aktor utama.
Contohnya, Sejarah Nasional Indonesia atau disusun oleh Nugroho Noto Susanto dan tim. Tahapan dalam penulisan sejarah atau metodologi historis. Yang pertama, heuristik, pengumpulan sumber. Mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kedua, verifikasi, kritik sumber. Menilai keaslian dan kebenaran sumber. Ketiga, interpretasi, penafsiran. Menafsirkan fakta sejarah yang sudah diverifikasi. Yang keempat, historiografi atau penulisan sejarah. Menuliskan hasil penelitian sejarah dalam narasi yang kronologis dan logis. Tujuan penulisan sejarah atau historiografi. Yang pertama, meninggalkan kesadaran sejarah dan identitas nasional. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Yang ketiga, melestarikan memori kolektif bangsa.